Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulati wa ahli baitihi min al-anbiya wa sahabati wal ulama. Summa ila al-musannaf. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taghful an dzikrillahi. Jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faqad qalu, para ulama sufi sungguh telah berkata, man nasiyallaha ta'ala faqad kafara bihi. Man nasiyallaha ta'ala, barang siapa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara bihi, maka orang itu sungguh telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kalangan orang-orang yang sudah makamnya makam hakikah, makam makrifat, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa saat saja sudah merasa dirinya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita, ini bukan kelasnya, bukan tingkatannya. Wa qalu, dan mereka para ulama sufi berkata, kullu man tasahala bil ghaflati, kullu man, setiap orang, tasahala yang menganggap enteng, bil ghaflati, terhadap kelalaian dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lam takun alaihi asyadda min darbis suyufi, walam takun, dan tidak ada ghaflah, lalai itu, alaihi, rasanya atas orang, asyadda min darbis suyufi, lebih hebat, lebih berat ketimbang tebasan pedang, fahuwa kadhibun, maka orang itu seorang pendusta. Murid itu dianggap murid pendusta. La yaji'u minhu syai'un fit tariqi, yang tidak ada sesuatu apapun yang datang, yang tiba pada seorang murid, fitariki, dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid yang ketika lalai dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap enteng terhadap persoalan ini, menganggap masalah biasa-biasa, tidak merasa itu lebih berat, lebih hebat ketimbang dirinya ditebas dengan pedang, maka dia dikatakan murid pendusta, murid pembohong yang tidak berhak melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan mereka juga berkata, para ulama sufi, idza tarakal arifu adz-dzikra nafsan aw nafsaini qayyadallahu ta'ala lahu syaitanan. Idza taraka, apabila al-arifu, seorang arif billah, meninggalkan adz-dzikra, kepada dzikir. Orang yang arif billah apabila meninggalkan dzikir, nafsan, satu tarikan nafas, au nafsaini, atau dua tarikan nafas, qayyadallahu ta'ala lahu syaitanan, maka Allah memberikan teman, memberikan pendamping kepada orang itu, ya, setan. Setan dijadikan pendamping dia. Fahuwa lahu qarinun, setan itu menjadi temannya. Jadi orang yang arif billah, manakala dia satu tarikan nafas atau dua hembusan nafas,
lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan setan sebagai korinnya, setan sebagai temannya. Wa amma ghairul arifi, adapun selain orang yang arif billah seperti kita lah, tingkatan orang awam, fayusamahu bimisli dzalika, maka hal itu ditolerir, diampuni, dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'akhadhu illa bimisli darajatin au darajataini. Dan orang yang tidak arif billah, masih orang awam, itu tidak akan dihukum, tidak akan disiksa kecuali ya, dalam semisal 1 derajat, 2 derajat, au zamanin au zamanaini, atau 1 zaman atau 2 zaman, au sa'atin au sa'ataini, atau 1 saat, 2 saat, ala hasabil maratibi, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau orang yang arif billah lupa hanya sedetik saja terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Allah. Orang yang ada di bawahnya, seorang murid misalnya, ini lebih ringan ketentuannya. Misalnya dia melupakan Allah hanya beberapa saat saja, itu akan diampuni. Terlebih oleh orang awam seperti kita, itu asal saja mampu melakukan perintahnya sudah dianggap cukup. Karena kita akan diberikan sanksi oleh Allah sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin ketat aturannya. Wa qad rawa asy-Syaikhani, Imam Asy-Syaikhani Bukhari Muslim sungguh telah meriwayatkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi, ana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, inda dhanni abdi, menurut persangkaan hambaku terhadapku. Aku tergantung pada sangkaan hambaku terhadapku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu inda qarani. Dan saya bersama dengan hamba inda qarani jika dia mengingatku. Jika dia mengingatku, maka aku bersama dengannya. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartu fi nafsi. Fa in dzakarani, jika hamba itu mengingatku, Allah Subhanahu wa taala, fi nafsi, pada dirinya hamba, dzakartuhu fi nafsi, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi. Wa in dzakarani, jika hamba mengingatku, fi mala'in, dalam satu perkumpulan, di tengah-tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in, maka aku mengingatnya fi mala'in, pada satu perkumpulan, khairin min mala'ihi, yang jauh lebih baik ketimbang perkumpulan mereka. Kalau perkumpulan kita kan perkumpulan dengan sesama manusia, tapi kalau Allah yang dimaksud perkumpulannya ya dengan para malaikat. Warawa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban meriwayatkan, aksiru dzikrullah ta'ala, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaqulu majnunun, hingga mereka, orang-orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, yaquluna, mereka mengatakan majnunun, kita ini dikira orang gila. Dari saking banyaknya dzikir, ya maklum, mesti bibir ini komat kami, terlihat bicara sendirian. Makanya pantas saja kalau kita yang banyak dzikir bisa dinilai gila oleh orang lain. Perbanyaklah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga orang lain mengira kita orang gila. Warawahu Muslimun wan Nasa'i, Imam Muslim dan Imam Nasa'i meriwayatkan, wal Bazzar, dan Al-Bazzar riwayat terhadap hadis, ala unabbiikum bi khairi a'malikum
wa azkaha inda malikikum. Ala unabbiukum, ingatlah, unabbiukum, aku akan mengabarkan kepada kalian, bi khairi a'malikum, dengan paling baiknya amal kalian, wa azkaha, dan paling bersihnya amal kalian, inda malikikum, di sisi tuanmu, di sisi tuan kalian, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'aha, dan paling tingginya amal kalian, fi darajatikum, pada derajat kalian, wa khairil lakum, dan jauh lebih baik bagi kalian, min infaqid dahabi wal waraki, ketimbang menafkahkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antalaqau aduwakum, dan lebih baik bagi kalian, min antalaqau aduwakum, daripada kalian itu bertemu musuh-musuhmu. Fadarabu a'nakakum, lalu kamu menebas leher mereka. Wa yadrabu a'nakakum, dan mereka juga menebas leher kalian. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat, maukah kamu jika aku mengabarkan kepada kalian tentang amal terbaik kalian, amal paling bersihnya, ya, amal kalian yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tinggi, paling baik, bahkan jauh lebih baik ketimbang menafkahkan emas dan perak, dan juga lebih baik ketimbang ketika kalian di medan tempur bertemu dengan musuhnya dan saling menebas lehernya. Qalu, para sahabat menjawab, bala, ya Rasul, saya mau. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzikrullahi azza wa jalla, dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di amal terbaik, paling bersih, paling tinggi derajatnya, bahkan lebih baik ketimbang menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada pahalanya bertempur, itu adalah dzikrullahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa At-Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkuru Allah ta'ala fiha. Laisa yatahassaru ahlul jannati, penduduk surga tidak menyesal, illa ala sa'atin, kecuali atas satu waktu, satu saat, marrat bihim, mereka yang melalui terhadap saat itu, walam yadhkurullaha, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fiha, pada saat itu. Penduduk surga itu tidak pernah menyesal kecuali atas waktu, saat yang dilaluinya tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawaidan, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan hadis yang menyatakan, malam yadhkurillaha ta'ala, barang siapa tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad bari'a minal imani, maka dia sungguh telah bebas dari keimanan. Di imannya dianggap bermasalah, imannya sudah dianggap hilang kalau seorang murid tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa aidan, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkuru mislul hayyi wal mayyiti. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Walladzi lam yadhkuru, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masalul hayyi wal mayyiti, sama dengan perbandingan orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang hidup, sementara orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang mati. Warawaidan, beliau juga meriwayatkan satu hadis, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai manusia, innaka idza dzakartani syakartani. Innaka idza dzakartani, sesungguhnya kamu apabila mengingatku, apabila berzikir kepadaku, syakartani, maka berarti kamu telah bersyukur kepadaku. Berzikir kepada Allah itu artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza nasitani kafartani, apabila kamu melupakanku, tidak mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kafartani, kamu telah mengingkariku, kamu telah kafir kepadaku. Qalu, mereka para ulama sufi berkata, wahadan nisyanu, adapun lupa ini, lalai ini, yutlaku ala nisyani ghaflatil jahli billahi ta'ala wal isyraki bihi, adalah dimutlakkan, artinya digunakan untuk menunjukkan lalai karena bodoh, tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal isyraki bihi, dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud melupakanku, orang yang melupakanku maka dia telah kafir kepadaku. Yang dimaksud kata ulama adalah yaitu lalai karena bodoh, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan syirik kepada Allah. Wa ala lisyani ghaflatil a'radi anillahi ta'ala, dan juga nisyan di situ menunjukkan terhadap lalai karena berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarikatihi, dan jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud nisyan, lupa. Wakilahuma madmumun, keduanya itu sama-sama tercelah, buruk. Warawa at-Turmudiyu, Imam at-Turmudi meriwayatkan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Idza marartum, apabila kalian melewati bi riyadil jannati, terhadap taman-taman surga, farta'u. Farta'u ay tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Kalau kita melewati taman-taman surga, maka beristirahatlah dengan senang hati, dengan bahagia. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksud riyadul jannah itu? Apa yang dimaksud taman-taman surga itu? Qala khalqudz dzikri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud taman-taman surga itu adalah khalqud dzikri, khalaqah dzikir, orang-orang yang berkumpul sambil berlingkar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqah dzikir, tempat perkumpulan ya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa aidan, dan beliau juga Imam At-Tabrani meriwayatkan, man shallas subha fi jama'atin, barang siapa melakukan salat subuh berjamaah, summa ka'adha, kemudian dia duduk setelah salat subuh, tidak segera beranjak pergi keluar dari masjid, dia duduk, yadhkurullah ta'ala, duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tatla asyamsu, hingga matahari terbit.
setelah salat subuh di masjid tidak beranjak dari tempat, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Ini untuk orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Yaitu salat duha. Salat pagi hari, salat duha. Kanat lahu ka'ajri hijjatin wa umratin tammatan. Maka hal itu pahalanya sama dengan berhaji dan berumrah secara sempurna. Maka ini kabar gembira untuk kita yang tidak memiliki kemampuan ekonomi berangkat untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Ingin pahala seperti orang haji dan umrah, maka lakukanlah salat subuh berjamaah di masjid. Setelah berjamaah jangan beranjak keluar, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Setelah matahari naik seukuran tombak, kita lakukan salat sunnah, yaitu salat sunat duha. Pahalanya ini sama dengan pahalanya orang melakukan haji dan umrah secara sempurna. Kabar gembira untuk yang tidak mampu, yang tidak punya kesempatan berangkat ke tanah suci Mekah. Ya kalau punya kemampuan jangan ngandalkan ini untuk orang yang tidak mampu. Warawa al-Bazzar, Imam al-Bazzar meriwayatkan Dakirullahi ta'ala fil ghafilina bimanzilatis sabirina fil farina. Dakirullahi, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, fil ghafilina, di tengah-tengah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang yang berzikir di tengah-tengah orang-orang yang pada lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimanzilatis sabiri, posisinya sama dengan orang yang sabar, fil farina, di tengah-tengah orang yang lari di medan pertempuran. Dulu itu gambarannya ketika sedang bertempur ya, bersama dengan satu pasukan, lalu pasukan karena ketakutan lari, ada yang beberapa orang tidak lari, tetap bersabar maju ke depan. Nah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah orang yang lalai, ya posisinya sama dengan orang yang sabar di tengah-tengah orang yang lari meninggalkan pertempuran. Warawaidan, dan beliau juga meriwayatkan satu hadis, ma min qaumin jalasu majlisan, tidak ada dari kaum jalasu majlisan yang duduk dalam satu majlis, wa tafarraqu anhu, dan mereka saling berpisah dari majelis itu. Walam yadhkurullaha ta'ala fihi, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis tadi. Illa ka'annama tafarraqu an jaifati himarin, kecuali mereka itu berpisah satu sama lain an jaifati himarin, dari bangkai himar. Orang yang berkumpul dalam satu majelis, sedang di majelis itu selama berkumpul tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka itu berpisah, itu sama dengan perpisahan seseorang dengan bangkainya himar, dengan bangkainya kuda, bangkainya kerbau. Perpisahan yang sungguh-sungguh diawali pertemuan yang sangat-sangat tidak baik. Wakana alaihim, dan ada mereka, wakana alaihim, dan ada atas mereka orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis itu, hasratun yaumal qiyamati, yaitu penyesalan pada hari kiamat. Mereka nanti akan menyesal pada hari kiamat. Kenapa? Kok berkumpul dengan orang banyak, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir itu macam-macam. Bisa zikir dengan ismuddat, yakni Allah, Allah, Allah. Bisa dengan bisifatillahi ta'ala, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
bimartabatillah, dengan martabat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dzikir bil Quran bis shalawah itu juga masuk pada dzikir. Warawa Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan satu hadis, ma min adamiyin illa wali qalbihi baitani. Tidak ada dari seorang hamba, tidak ada dari manusia, illa wali qalbihi baitani, kecuali di dalam hatinya memiliki dua bilik, hatinya memiliki dua rumah. Ya, setiap kita hatinya ini sudah terbagi menjadi dua bilik, sudah terseket. Fi ahadihima al malaku, pada salah satu bilik ya ada malaikat di situ, ada malaikat. Wa fil akhari, sementara pada bilik satunya itu asyaitanu, ada setan. Keduanya saling berebut pengaruh terhadap diri manusia. Jika nanti pengaruhnya malaikat yang kuat, maka orang itu cenderung pada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah. Tapi jika pengaruhnya setan yang lebih kuat, maka orang itu akan melenceng dari jalan yang lurus, dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa, apabila orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu menjadi takut, dia mundur beberapa langkah. Sudah takut. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala, apabila manusia itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wada asyaitanu mangqarahu fi qalbihi, maka setan akan meletakkan paruhnya, cocok oleh paruh, kalau burung itu paruhnya, menaruh paruhnya pada hati orang yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waswasalahu, dan akan memberikan efek pengaruh waswas pada orang yang hatinya telah dikuasai oleh setan. Makanya ketika ada orang yang was-was itu, salah satu resep dari para ulama untuk menghilangkan was-was yaitu memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan dengan dzikir, dilanjutkan dengan salawat, dilanjutkan dengan baca Al-Qur'an dan semacamnya. Asal yang pertama ya harus dimulai dengan istighfar. Insya Allah jika dilakukan rutin, was-wasnya akan hilang. Warawa Ibnu Hibban, Ibnu Hibban meriwayatkan, saya alamu ahlul jam'i min ahlil kirami, min ahlil qarami. Saya alamu akan tahu ahlul jam'i, penduduk yang berkumpul kelak di mahsyar, min ahlil qarami, terhadap orang-orang yang mulia. Jadi kita nanti di mahsyar ketika sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu siapakah orang-orang mulia itu. Kila dikatakan waman ahlul qarami, siapakah orang-orang yang mulia itu. Qala ahlu majalisatid dzikri, yang dimaksud orang-orang mulia itu adalah orang-orang yang ahli berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilafan, semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.